Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan jawaban saya tentang fikih ibadah. Baik, untuk soal yang pertama yaitu niat dalam ibadah. Nah, dalam fikih ibadah, niat itu punya peran yang sangat penting. Pertama, niat adalah yang membedakan antara kegiatan biasa seperti olahraga dengan ibadah seperti sholat. Kemudian, secara filosofis, niat ini menjadi jembatan antara aturan formal fikih dan makna spiritual tasawuf. Maksudnya itu apa? Maksudnya itu, fikih mengatur hal-hal lahiriah seperti gerakan sholat, sementara tasawuf itu mengurus hati dan keikhlasan. Nah, niat inilah yang menghubungkan keduanya. Lalu, kalau niat itu urusan hati, mengapa fikih masih membuat aturan eksplisit seperti to'in atau menentukan jenis sholat dalam niat? Jadi jawabannya yaitu ada beberapa alasan sih. Jadi yang pertama itu agar hati kita lebih bisa fokus dan tidak bingung. Yang kedua, untuk membedakan dengan jelas antara satu ibadah dan ibadah yang lainnya. Dan yang ketiga, dengan menyebutkan jenis ibadah, kita jadi lebih sadar dan sengaja dalam beribadah. Jadi, meskipun niat ada di hati, aturan fikih membantu agar lebih terarah dan tidak asal. Seperti itu. Terus lanjut soal yang nomor 2 yaitu khusyuk dan syah. Nah, sekarang tentang ibadah yang secara fikih sudah sah, atau misalnya sholat gerakannya benar dan bacaannya lengkap, akan tetapi hampa dari kekhusyukan. Padahal tujuan ibadah itu kan untuk membentuk kesalehan individu dan sosial. Lalu bagaimana sih kita menyikapi hal ini? Nah, pertama itu, kita perlu kritis terhadap konsep taklif atau beban hukum. Nah, selama ini itu taklif hanya menilai ibadah dari sisi lahiriah saja. Akibatnya, ibadah yang sah secara hukum tapi kosong jiwanya dianggap sudah cukup. Padahal ibadah seperti ini kurang bermakna. Gitu. Terus kemudian, peran fikih ibadah seharusnya tidak hanya memastikan ibadah itu sah, tapi juga menjembatani antara kesahan hukum dan diterimanya ibadah secara spiritual atau qabul. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan memasukkan standar kualitas spiritual seperti khusyuk dan ihsan ke dalam pembahasan fikih. Jadi, fikih itu tidak hanya bicara tentang halal haram atau sah tidak sah, tapi juga berkualitas atau tidaknya sebuah ibadah. Seperti itu. Terus yang terakhir yaitu soal nomor 3, yaitu tentang universalitas dan kontekstualitas ibadah. Nah, fikih ibadah punya tantangan sendiri di era modern saat ini. Di satu sisi, aturan ibadah harus tetap universal, tapi di sisi lain harus bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman dan tempat yang berbeda. Contohnya, bagaimana menentukan waktu sholat di kutub yang siangnya itu sangat panjang, atau bagaimana status puasa bagi pasien yang pakai alat medis. Nah, di sinilah prinsip ruksyah atau keringanan dan darurat itu diterapkan. Misalnya, untuk sholat di kutub bisa mengikuti waktu negeri terdekat yang normal. Nah, kalau untuk pasien yang tidak bisa puasa, boleh menggantinya dengan fidyah atau mengkodok di lain waktu. Seperti itu. Tapi keringanan ini tidak boleh sembarangan ya, karena ada batasannya. Ya, yang pertama itu tidak boleh menghilangkan inti ibadah itu sendiri. Terus yang kedua, harus punya dasar dalil yang kuat. Terus yang ketiga, hanya untuk kondisi khusus, tidak untuk mengubah aturan dasar. Jadi meskipun fikih memberi kemudahan, tapi tetap dalam koridor yang sudah ditetapkan syariat begitu. Nah, jadi untuk kesimpulannya itu dari antara 3 soal itu, ya kan? Yang pertama itu yang dapat kita ambil pelajarannya. Nah, yang pertama itu niat itu penting sebagai penghubung hukum dan hati. Yang kedua, ibadah tidak hanya tentang sah atau tidaknya, tapi juga tentang kekhusyukannya. Yang ketiga, fikih itu fleksibel, tapi tetap punya batasan yang jelas. Seperti itu. Sekian dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.